Halo kawan-kawan, kita bertemu lagi. Rupanya kita akan bertemu setiap saat di sini dengan berbagai keterampilan kita tampilkan di sini untuk sesuatu yang lebih progresif. Kawan-kawan, saya Puisi Lentera Merah. Kali ini saya akan membacakan atau menyampaikan satu buah surat dari seorang pejuang yang berasal dari negeri seberang bernama Argentina. Nah, seorang pejuang itu kita kenal dia dengan sebuah nama Che Guevara. Nah, tulisan dia berjudul Pesan untuk Kawan-kawan Muda. Teman-teman, kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua bisa mendapatkan tulisan yang berjudul Pesan untuk Kawan-kawan Muda ini dimanapun, di Facebook, di IG, atau di Google. Inilah tulisan dia yang termasuk itu. Che Guevara juga menyampaikan begini: percaya bahwa perjuangan revolusioner adalah suatu perjuangan yang sangat panjang, sangat sulit, tetapi jelas tidak berarti mustahil. Bahwa suatu kemenangan revolusi di suatu negeri tidak hanya akan terjadi di negeri itu saja. Demikian kata Che Guevara. Che Guevara mengungkapkan, menulis atau berbicara seperti itu karena ia percaya bahwa satu kemenangan revolusi tidak hanya akan terjadi di negeri itu saja, tetapi akan terjadi di negeri-negeri lain juga. Tidak hanya akan terjadi di Rusia, tidak hanya akan terjadi di Kuba, tetapi terjadi di negeri-negeri lain saja, termasuk di bangsa kita ini. Ya, inilah catatan dia. Surat untuk kawan-kawan muda. Kalau aku boleh memilih untuk berjuang, mungkin saat ini aku tinggal bersama kalian, melewati jalanan yang padat lalu lintas dengan iring-iringan spanduk yang panjang. Kalian ketuk nurani para penguasa, kaum yang berbaju megah, berkendaraan bagus dan punya mobil mengkilap. Kalian pertaruhkan segalanya, kesempatan untuk hidup senang, kemapanan pekerjaan dan sekolah yang kini kian mahal. Buang segala teori sosial yang ternyata tidak bisa membaca kenyataan. Keluar kalian dari training-training yang pada akhirnya tidak membuat kita paham dan mau membela orang miskin. Kupilih tinggal serta berjuang di hutan karena di sana aku kembali mendengar rintih dan suara orang yang hidupnya menderita. Andai aku masih diberi kesempatan untuk kembali ke negerimu, pastilah aku enggan untuk duduk di kursi. Akan aku habiskan waktuku untuk mengelilingi kotamu yang padat dengan orang miskin. Akan aku sapa setiap anak lapar yang menjinjing bekas botol minuman untuk mendapat uang receh. Akan aku datangi para nelayan yang kini lautnya dipenuhi oleh pipa-pipa gas perusahaan asing. Akan aku bantu para buruh bangunan yang menghabiskan waktunya untuk memanggul alat-alat berat. Dan akan aku temani para buruh pabrik yang masih saja diancam oleh PHK.
Tentu aku akan mendatangimu, anak muda, yang resah dengan kenaikan BBM atau proyek pendidikan yang kian hari kian mahal. Kurasa aku tidak bisa istirahat jika tinggal di negerimu. Kalau aku boleh memilih untuk melawan, mungkin sekarang ini aku akan duduk bersama kalian. Aku akan bilang kalau perjuangan bukan saja melalui tulisan, puisi, buku, apalagi setajuk proposal. Perjuangan butuh keringat, petikan suara, dan dentuman kata-kata. Kita bukan melawan seekor siput, tetapi buaya yang akan menerkam jika kita lengah. Hutan rimba mengajariku untuk tidak mudah percaya pada mulut-mulut manis. Hutan rimba mendidikku untuk tidak terlalu yakin dengan janji. Aku sudah hafal mana tabiat serigala dan mana watak kelinci. Kalau kau membaca tulisanku, mestinya kau meyakini kalau kekuasaan itu hanya bisa bertahan selama kita mematuhinya. Kekuasaan bisa bertahan selama mereka mampu menebar ketakutan. Dan aku sejak dulu dididik untuk selalu sangsi dan curiga pada penguasa. Kalau aku bisa memilih, mungkin sekarang aku ingin berjalan dengan kalian, menonton orang-orang pandai berdebat di muka televisi atau aktivis yang melacuri keyakinannya, atau aktivis yang melacuri keyakinannya. Ngeri aku menyaksikan orang-orang pandai yang berbohong dengan ilmunya. Sederet angka dibuat untuk membuat orang percaya bahwa si miskin makin hari makin berkurang. Menonton aktivis senior yang kini juga berdebat untuk duduk jadi penguasa. Katanya, di dalam kekuasaan tidak ada suara rakyat, maka kita mengisinya. Aku bilang, itulah para pembual yang yakin perubahan bisa muncul karena kita duduk di belakang meja. Demokrasi acap kali berangkat dari dalil yang naif seperti itu. Aku sayangnya tak lagi bisa memilih untuk berdiri dan berbincang dengan kalian semua. Anak muda, aku telah tuliskan puluhan karya untuk menemanimu, dibungkus dengan sampul wajahku yang tampak belia dan mungkin tampan. Aku tuangkan pesan kepada kalian, keberanian yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun. Hutan melatihku untuk percaya kalau kemapanan, kenikmatan badania, apalagi kekayaan hanya menjadi racun bagi tubuh kita. Kemapanan membuat otakmu makin lama makin bebal. Kau hanya mampu mengunyah teori untuk disembuhkan lagi. Kemapanan membuat hidupmu seperti seekor ular yang hanya mampu merayap. Kekayaan akan membuat tubuhmu seperti sebatang bangkai. Hutan melatihku untuk menggunakan badanku secara penuh. Kakiku untuk lari kencang bila musuh datang, dan tanganku untuk mengayun pukulan jika aku diserang. Anak muda, nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kita hidup. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kita hidup.
Keberanian itu seperti sikap keberimanan. Jika kau peroleh keberanian, maka kau memiliki harga diri. Sikap bermartabat yang membuat tidak mudah untuk dibujuk. Sikap bermartabat yang membuatmu untuk tidak mudah dibujuk. Hutan membuatku selalu awas dengan ketenangan, kedamaian, dan cicit suara burung. Hutan melatihku untuk sensitif pada apa saja. Jangan mudah kau terpikat oleh kedudukan, pengaruh, dan ketenaran. Kedudukan yang tinggi akan membuatmu seperti manusia yang diatur oleh mesin. Kutinggalkan jabatan menteri karena hidupku menjadi lebih terbatas dan juga ruang sosialku dipenuhi oleh manusia-manusia budak yang bergerak kalau disuruh. Apalagi ketenaran hanya akan mendorongmu untuk selalu ingin menyenangkan semua orang. Membuat lumpuh energi perlawananmu. Ingat, racun segala perubahan ketika dirimu merasa nyaman. Ingat, racun segala kenyamanan. Racun segala perubahan ketika dirimu merasa nyaman. Yang kau hadapi sekarang ini adalah sistem yang kuncinya tidak terletak pada satu orang. Kau berhadapan dengan dunia pendidikan yang menghasilkan ilmu tentang bagaimana menjadi budak yang baik. Kau kini bergulat dengan teman-temanmu sendiri yang bosan hidup berjuang tanpa uang. Kau sebal dengan parlemen yang dulu ikut kau pilih, tetapi kini tambah membuat kebijakan yang menyudutkan rakyat. Kau berlahan-lahan menjadi orang yang hanya mampu melampiaskan kemarahan tanpa mampu merubah. Kau kemudian percaya bahwa pemecahan adalah melalui mekanisme partisipasi dan dukungan logistik yang mencukupi. Kau diam-diam tak lagi percaya dengan revolusi. Kau yakin perubahan bisa berjalan bila dijalankan dengan berangsur-angsur dan membuat jaringan. Gerakanmu lama-lama mirip dengan bisnis malam. Saudaraku yang baik, hukum perubahan sosial sejak dulu tidak berubah. Kau perlu dedikasikan hidupmu untuk kata yang hingga kini seperti mantra. Lawanlah dirimu sendiri yang mudah sekali percaya pada teori sosial yang hanya cocok untuk didiskusikan ketimbang dikerjakan. Lawanlah pikiranmu yang kini disibukkan oleh riset dan penelitian yang sepele. Ya, lawanlah pikiranmu sendiri yang kini disibukkan oleh riset dan penelitian yang sepele. Kemiskinan tak usah lagi dicari penyebabnya, tapi cari sistem apa yang harus bertanggung jawab. Ajak pikiranmu untuk membaca kembali apa yang dulu kukerjakan oleh gerakan sosial di berbagai belahan dunia. Gabungkan dirimu bukan dengan LSM. Gabungkan dirimu bukan dengan LSM, tapi bersama-sama orang-orang miskin untuk bekerja membuat sistem produksi. Tapi bersama-sama orang-orang miskin untuk bekerja membuat sistem produksi. Tak ada yang bermartabat, tak ada yang bermartabat. Sekali lagi, tak ada yang bermartabat dari seorang anak-anak muda kecuali dua hal: bekerja untuk melawan penindasan dan melatih dirinya untuk melawan kemapanan.
kecuali dua hal: bekerja untuk melawan penindasan dan melatih dirinya untuk selalu melawan kemapanan. Che Guevara. Itulah tulisan Che Guevara yang begitu berapi-api untuk semua anak-anak muda dimanapun berada, di belahan dunia manapun, untuk terus menyatakan apa yang semestinya dikatakan untuk satu perubahan sosial yang lebih beradab dan lebih manusiawi. Sekali lagi, teman-teman bisa mendapatkan tulisan ini dimanapun, di Google, di Facebook, atau di media-media sosial manapun. Itulah tulisannya. Salam dari kami, Puisi Lentera Merah. Salam perjuangan. Hidup pembebasan nasional. Hidup solidaritas.